Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Rizka Mungkit dengan NIM G002598 dari kelompok B7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur jantung. Yang pertama kita membahas struktur bagian luarnya, struktur eksternal dari jantung. Nah, jantung ini digambarkan seperti prisma segitiga yang dimana sedikit menjorok ke bagian kiri, bawah, depan yang dinamakan sebagai apex atau ujung. Yang di bagian belakang yang menghadap belakang ada namanya basis, yang ini akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apex akan mengarah ke pinggul kiri. Di sini ada 4 fasies, Yang pertama ada fasies anterior yang menghadap ke sternum, kemudian ada fasies pulmonalis sinister yang menghadap ke paru kiri, ada fasies pulmonalis dexter yang menghadap ke paru kanan, dan juga fasies diafragmatika yang menghadap ke diafragma bagian bawah. Kemudian di bagian eksternal dari jantung ada namanya skeleton cordis. Skeleton cordis itu tersusun dari 2 hal, yakni annulus fibrosus dan juga trigonum fibrosum. Annulus fibrosus ada 4. Yang pertama ada annulus anteroventricularis dextra dan juga annulus anteroventricularis sinistra. Ada yang bagian depan ada annulus fibrosum valva aorta dan juga annulus fibrosus valva pulmonalis, yang di sini akan melingkari bagian katup tricuspid, yang annulus anteroventricularis sinistra akan mengitari dari katup tricuspid. Annulus fibrosum valva aorta akan melingkari katup aorta, yang annulus fibrosus valva pulmonalis akan melingkari si katup pulmo. Nah, kemudian ada struktur kedua namanya trigonum fibrosum. Trigonum fibrosum dibagi menjadi 2, dextrum dan juga sinistrum. Yang dextrum itu menghubungkan antara annulus anteroventricularis dextra dan juga sinistra, dan yang sinistrum akan menghubungkan antara anteroventricularis sinistra dan juga annulus fibrosus valva aorta. Kemudian kita membahas struktur internalnya. Jadi jantung itu dibagi menjadi 4 ruangan. Ada atrium kanan, atrium dexter, terus kemudian di bawahnya ada ventriculum dexter, yang kemudian ada bagian kirinya ada atrium sinister. Di bagian bawahnya atrium sinister ada ventriculum sinister. Nah, atrium dexter itu akan dimuarai oleh aliran darah dari seluruh tubuh yang masuk ke dalam jantung. Dia akan dimuarai oleh vena cava superior, vena cava inferior, sinus coronaris, dan juga vena cordis minimi. Vena cordis minimi itu adalah vena yang berasal dari jantung, yang vaskularisasi jantung. Kemudian darah dari atrium dexter akan masuk ke ventriculum dexter melewati katup tricuspidalis yang dinamakan katup mitral. Di ventriculum dexter nanti dia akan memompa darah menuju ke truncus pulmonaris, arteri pulmonalis, yang dimana itu akan melewati ini katup pulmonari. Kemudian habis dari pulmo atau paru, dia akan masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonari, masuk ke atrium sinister. Di atrium sinister sendiri itu dimuarai oleh beberapa bagian. Yang pertama ada vena pulmo sendiri, vena pulmonaris, ada vena pulmonalis dextra dan juga vena pulmonalis sinistra. Kemudian ada vena pulmonalis sinistra inferior. Berarti ada 4. Jadi
vena pulmonaris dextra ada 2, vena pulmonaris sinistra ada anterior dan superior, superior dan inferior, atas dan bawah. Kemudian kita membahas katup jantung. Katup jantung ada 4, katup aorta, katup pulmo, katup mitralis, dan juga katup tricuspidales. Berarti katup mitral itu terdapat di katup tricuspidales yang menghubungkan antara atrium sinistra dengan ventriculum sinistra. Nah, nanti ketika si ventriculusnya itu berkontraksi, nanti katup aorta dan juga katup pulmonya akan membuka, dan katup anteroventricularis yang dextra dan sinistra akan tutup. Begitu pula sebaliknya, ketika ventriculumnya nanti berrelaksasi, nanti katup aorta dan juga pulmonya akan tertutup, sedangkan anteroventricularis dan juga anteroventricularis sinistranya akan terbuka. Katup ini seperti berperan sebagai katup satu arah. Jadi ketika katupnya itu terbuka, dia akan masuk, dan juga nanti aliran darah tidak akan masuk kembali ke belakang. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.